warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfa Zahra Nasution dari kelas 2A dan dosen pembimbing Bapak Ahmad Purnawarman Faisal dari Poltekkes Kemenkes RI Medan jurusan Farmasi. Materi yang akan saya jelaskan di sini adalah rekristalisasi. Definisi rekristalisasi. Rekristalisasi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memurnikan zat kimia dengan melarutkan baik pengotor dan senyawa dalam pelarut yang sesuai. Rekristalisasi ini adalah teknik pemurnian yang didasarkan pada perbedaan kelarutannya dalam keadaan panas atau dingin dalam satu pelarut. Faktor yang perlu diperhatikan dalam proses rekristalisasi adalah yang pertama, pemilihan pelarut. Pemilihan pelarut hendaknya berdasarkan kepolarannya, dimulai dari pelarut yang polar berturut ke pelarut yang non-polar atau sebaliknya. Jika cara tersebut tidak berhasil dengan baik, dapat dicoba dengan menggunakan campuran beberapa macam pelarut. Yang kedua, pembentukan kristal. Untuk mempercepat proses pembentukan kristal dapat dilakukan dengan menambahkan baterai kristal yang sama pada larutan lewat jenuh. Yang ketiga adalah penyaringan. Penyaringan harus dilakukan dengan cepat, baik itu dalam keadaan panas atau dalam keadaan dingin. Yang keempat adalah pengaringan kristal dari pelarutnya. Kristal yang stabil dapat langsung dikeringkan menggunakan topen pemanas. Selanjutnya adalah tahapan rekristalisasi. Tahapan rekristalisasi yang pertama adalah zat padat yang akan dimurnikan dilarutkan dengan pelarut yang sesuai sambil dikocok atau diaduk. Bila perlu sambil dipanaskan hingga mendekati titik didihnya, kemudian dilakukan sampai larutan mendekati jenuh. Yang kedua, ketika larutan masih panas, dilakukan penyaringan untuk memisahkan partikel yang tidak larut. Yang ketiga, biarkan menjadi dingin secara perlahan dan zat larut akan mengkristal. Yang keempat, kristal yang dapat dicuci dengan sedikit pelarut yang masih baru untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel di permukaannya, kemudian kristal tersebut dikeringkan. Pelarut rekristalisasi. Nah, ini adalah contoh dari beberapa pelarut yang sering digunakan dalam proses rekristalisasi. Pada pelarut eter, untuk rekristalisasi sebaiknya dihindari karena pelarut eter ini mudah terbakar, mudah menempel pada dinding gelas, terjadi pengendapan padatan saat penguapan. Begitu juga dengan karbon disulfid, tidak digunakan karena mempunyai titik bersinar rendah yang berbahaya dan membentuk campuran yang sangat eksplosif dengan air. Selanjutnya adalah pelarut benzen. Pelarut benzen ini tidak digunakan karena dia bersifat toksik yang tinggi dan bersifat karsinogenik. Pelarut tersebut bisa kita ganti dengan toluene atau sikloheksana. Rekristalisasi beberapa golongan senyawa. Yang pertama adalah rekristalisasi kaptantin. Padatan merah yang telah diperoleh ini kemudian akan dikristalisasi. Yang pertama menggunakan pelarut kalsium dioksida. Akan diperoleh nanti kapsantin berbentuk bulatan dengan warna merah karmin dengan titik leleh 176. Jika kita menggunakan petroleum ether sebagai pelarut, maka akan diperoleh kristal berbentuk jarum. Sedangkan jika kita menggunakan metanol sebagai pelarut, maka akan diperoleh kristal berbentuk prisma. Yang kedua adalah rekristalisasi stigmasterol. Ekstrak pekat yang telah diperoleh akan dilarutkan dalam 100 ml petroleum ether, kemudian akan dicampurkan dan diuapkan sampai titik didih jenuhnya. Dibiarkan semalam hingga terbentuk kristal tak berwarna yang mengendap dengan titik leleh 138 sampai 144. Yang ketiga adalah rekristalisasi hesperidin. Pada rekristalisasi hesperidin akan menggunakan asam asetat encer, kemudian akan diperoleh kristal berbentuk jarum dengan titik leleh 252 sampai 254. Adapun dengan cara lain adalah dengan menggunakan formamida, maka hasil yang akan diperoleh nantinya adalah kristal yang berwarna putih dengan titik leleh 261 sampai 263. Yang keempat adalah rekristalisasi kafein. Nah, padatan yang diperoleh akan direkristalisasi menggunakan aseton atau air.
Nanti kristal kafein akan berbentuk jarum kecil dengan titik leleh 235. Yang kelima, rekristalisasi rein. Untuk rekristalisasi rein akan lebih baik jika sebelumnya dilakukan penghilangan pigmen gelap menggunakan aseton dilanjutkan dengan asam asetat. Senyawa yang diperoleh berupa kristal jarum berwarna kuning pucat dan titik leleh 326 sampai 329. Selanjutnya adalah contoh rekristalisasi garam. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.